Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi kuliah Teknik Perundang-undangan. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kedudukan Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Ya. Baik, sebagai berikut. Kedudukan Pancasila dalam perundang-undangan. Kita awali dengan hal yang berikut ini. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan pasal 2 tersebut memuat 4 hal penting, yaitu 1. Rumusan Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kedua, Pancasila ditempatkan sebagai dasar ideologi negara. Yang ketiga, Pancasila ditempatkan sebagai dasar filosofi negara. Empat, materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, mengapa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang dimaksud adalah yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Karena alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menurut Noto Nagoro seperti dikutip oleh Sri Suprapto itu memuat 4 hal yang menjadi syarat bagi adanya suatu tertib hukum. Pertama, adanya suatu pemerintahan Republik Indonesia, maka ada kesatuan subjek atau penguasa. Kedua, adanya Pancasila, maka ada kesatuan asas kerohanian. Ketiga, dengan disebutkannya seluruh tumpah darah Indonesia, maka ada kesatuan daerah. Keempat, dengan disebutkannya disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam bentuk negara, maka timbul suatu masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau dan merupakan jangka waktu yang berlangsung terus. Jadi, peraturan hukum yang ada di negara Indonesia mulai dari saat berdirinya negara Indonesia merupakan suatu tertib hukum, ialah tertib hukum Indonesia. Nah, lebih lanjut dikemukakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat mutlak bagi pokok kaidah fundamental negara yang menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu A. Pokok kaidah fundamental negara dalam hal terjadinya 1. Ditentukan oleh pembentuk negara. 2. Terjemah dalam suatu bentuk pernyataan lahir atau ijab kabul sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuk. Kemudian yang B,
pokok kaidah fundamental negara dalam hal isinya, satu, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk atas dasar cita-cita kerohanian, atau ya, maksudnya asas kerohanian negara. Kemudian serta untuk cita-cita negara, ya, atau tujuan negara. Kemudian kedua, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara merupakan sebab berada ya, sumber hukum bagi Undang-Undang Dasar. Nah, pokok kaidah fundamental negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Kemudian Sri Suprapto mengemukakan bahwa ideologi yang kuat dan tahan uji dari masa ke masa perlu memiliki 3 dimensi yang saling berkaitan dan saling memperkuat, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Menurut Sri Suprapto, Pancasila memiliki ketiga dimensi tersebut. Dimensi realitas diartikan bahwa ideologi tersebut bersumber dari nilai-nilai yang nyata hidup, tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya. Nah, dimensi idealitas artinya bahwa suatu ideologi mengandung cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sekaligus menjadi sumber motivasi bagi penyelenggara negara dan setiap warga negara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dimensi fleksibilitas adalah dimensi yang mengembangkan untuk menjaga agar nilai-nilai dasar tetap relevan, responsif, dan komunikatif dengan masyarakat yang berkembang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Bung Karno mengingatkan bahwa mewujudkan negara Pancasila dalam kehidupan bernegara bukanlah sesuatu yang take for granted, tetapi diperjuangkan terus-menerus dari generasi ke generasi dengan dedikasi dan komitmen tinggi. Selanjutnya kita bahas Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian filosofi atau filsafat. Filsafat merupakan terjemahan dari istilah filosofia yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti cinta akan kebijaksanaan. Lanjut dikemukakan, arti dari pencinta kebijaksanaan yaitu untuk menunjukkan kepada orang yang ingin mencari dan mempunyai pengetahuan luhur atau bijaksana, dalam hal ini Sophos. Bijaksana memiliki dua segi arti. Yang pertama memiliki pengertian yang mendalam, dan yang kedua memiliki sikap hidup yang benar. Sementara benar adalah yang baik dan yang tepat. Filsafat, termasuk filsafat hukum, pada intinya memiliki sifat pertama, universal, artinya berpikir tentang hal-hal dan proses yang bersifat umum dengan persoalan yang berkaitan dengan ide-ide besar. Selanjutnya, spekulatif, yaitu persoalan yang dihadapi melampaui batas pengetahuan ilmiah, bersangkutan dengan nilai-nilai dalam arti kualitas abstrak yang ada pada suatu hal yang dapat dimengerti dan dihayati. Selanjutnya, kritis. Kritis yakni merupakan analitis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja oleh ilmuwan tanpa pemeriksaan secara kritis. Implikatif, artinya selalu menimbulkan persoalan baru yang saling berhubungan dari setiap jawaban. Berikutnya, berpikir secara radikal, yaitu berpikir sampai ke hakikat, esensi, atau ke substansi yang dipikirkan dengan ciri berpikir
dengan bertanggung jawab kepada hati nurani sendiri. Bertolak dari sifat filsafat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat kefilsafatan atau filosofis merupakan dasar berpikir tentang kenegaraan yang berciri universal, spekulatif, ya, bersangkutan dengan nilai-nilai dan kritis. Ya, ini merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep bernegara dan implikatif, menimbulkan persoalan baru atau dinamis serta radikal, yaitu berpikir sampai ke hakikat, esensi atau substansi. Nah, demikian. Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan. Negara hukum kebudayaan mempunyai tujuan menghindari gangguan, memelihara ketertiban, keamanan, dan perdamaian ke dalam dan keluar, serta menuju kepada pemeliharaan segala kebutuhan dan kepentingan agar tercapai keadilan. Negara hukum kebudayaan memberikan jaminan kepada setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, agar tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12, ya, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan teori jenjang norma yang dikembangkan oleh Hans Nawiaski. Merupakan norma fundamental negara atau stat fundamental norm. Hans Nawiaski menyatakan bahwa hakikat dari stat fundamental norm adalah syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya dikatakan stat fundamental norm suatu negara merupakan landasan dasar filosofinya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Mahfud MD mengemukakan politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, Pancasila melahirkan kaidah penuntun. Lebih lanjut dikatakannya, Pancasila harus menjadi paradigma dalam setiap pembaharuan hukum. Dan dalam pembaharuan hukum yang terus-menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya. Artinya, Pancasila mengandung norma-norma dasar yang dijadikan sumber ideal pengaturan negara lebih lanjut dalam sistem hukum. Nah, dengan demikian sistem hukum tersebut mendapat legitimasi filosofis. Nilai-nilai apakah yang terkandung dalam Pancasila? Pancasila sebagai dasar filosofis negara memuat seperangkat nilai bersama yang wajib dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai tersebut bersifat ideal yang disepakati sebagai suatu yang berharga, baik, benar,
dan bermanfaat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kemudian berikut dikemukakan pendapat beberapa pakar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengemukakan bahwa Pancasila memuat pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan yang dapat dilukiskan sebagai berikut. Pertama, menurut alam pikiran Pancasila dan nilai-nilai ketuhanan atau dalam ini religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas atau yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundament etik kehidupan bernegara. Kemudian, menurut alam pikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, menurut alam pikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan itu lebih dahulu harus mengakar kuat dalam kehidupan, dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman. Dan keragaman dalam persatuan yang dalam sekolah negara dinyatakan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat. Ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan. Memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otensitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan. Berikutnya Mahfud MD. Profesor Mahfud MD mengemukakan 5 nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, berbasis moral, menghargai dan melindungi hak manusia tanpa diskriminasi, mempertemukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. Kemudian meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat. Dan yang terakhir, membangun keadilan sosial. Pada bukunya yang lain, Mahfud MD mengemukakan 4 kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik dan pembangunan hukum. Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integritas atau keutuhan baik ideologi maupun wilayah teritori sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus dicegah munculnya
produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa, dan negara Indonesia termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis, dan demokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur yang mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses dengan cara licik, ucing-ucikan, dan transaksi di tempat gelap. Jadi, meskipun secara demokratis pembentukan hukum itu batal atau dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial, ya. Ketiga, hukum nasional harus ditunjukkan juga untuk menciptakan keadilan sosial, dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa koreksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepas bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat. Hukum harus menjamin kebebasan beragama dan dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap negara atau pemeluknya hanya karena didasarkan pada besar kecilnya jumlah penduduk. Perlakuan proporsional tentu saja diperbolehkan, tetapi pengistimewaan tidak diperbolehkan. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik, serta memfasilitasi agar setiap orang yang dapat melaksanakan ajaran agama dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara, sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing pribadi pemeluknya. Tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, Mahfud MD mengemukakan rambu-rambu berupa larangan bagi masyarakat hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai berikut. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tidak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia. Karena boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Nah, selanjutnya Jimli Asidiki mengemukakan setiap produk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 haruslah 1. Mencerminkan prinsip-prinsip religiusitas berketuhanan segenap warga negara melalui keyakinan bahwa segenap warga-warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjamin dan memperkuat prinsip moralitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia. Nah, yang keempat atau D, memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terakhir yang kelima atau E, melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendapat pakar sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya kreatif subjektif untuk mengembangkan nilai-nilai dasar terkandung dalam Pancasila yang menurut Bung Karno disebut sebagai dasar-dasar negara, prinsip, asas atau dasar yang menyangkut ya. Jadi itu. Saya ulangi, pendapat pakar sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya kreatif subjektif untuk mengembangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang menurut Bung Karno disebut sebagai dasar-dasar negara, prinsip, asas atau dasar yang jumlahnya 5, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal abadi. Nilai-nilai atau prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila harus ditransformasikan menjadi norma hukum yang merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan makna etis dalam penyelenggaraan negara dan menjadi operasional ketika ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian kelima sila Pancasila dalam kedudukannya selaku cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara menurut Hamid S. Atamimi. Menurut Hamid S. Atamimi, tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah suatu hukum positif, adil atau tidak, melainkan juga sekaligus sebagai dasar yang dibuat yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Kemudian Hamid S. Atamimi menambahkan, secara positif Pancasila merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi pada setiap peraturan perundang-undangan dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan asas hukum umum. Nah, lebih lanjut dikemukakannya, selain selaku cita hukum, Pancasila juga adalah norma fundamental negara. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila merupakan dasar kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengalir dari nilai-nilai Pancasila yang ditransformasikan ke dalam asas-asas atau prinsip dasar penyelenggaraan negara. Asas atau prinsip dasar tersebut oleh Sacipto Raharjo dikatakan sebagai jantungnya atau rasio legis dalam peraturan hukum. Dengan mengutip pendapat Paton, Sacipto mengemukakan bahwa asas hukum tersebut merupakan suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh sebab itu, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan hukum serta tata hukum. Karena itu, kedudukan Pancasila sangat penting untuk memberi makna etis pada peraturan perundang-undangan.
Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Eh, Dengan demikian kita akhiri perkuliahan kali ini yang bertemakan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.